sing ridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke aluh neng pipi swara weruh senajan mung ngono ngimpi ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku ngalem neng aku. Angin sing ridu ati ngake sliramu sing tak tresnani pengen nangis sedih dan bahagia. Akhirnya Didi Kempot membuktikan kebenaran itu. Ambyar bukan hanya dengan menggambar kata dan lagu, tetapi dengan hidupnya sendiri yang amat rapuh. Hidupnya roboh dan habis di tengah. Ia sedang menikmati ketenaran yang tak terbilang. Ia membuktikan hidupnya memang sungguh ambyar dengan kematiannya yang tak diduga orang. Komplit sudah perjalanannya sebagai The Lord of Ambyar, Sindunata. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Itu tadi headline dari pengantar redaksi Mas Sindunata dalam buku memoir Sobat Ambyar yang ditulis oleh 50 penulis inspiratif Indonesia. Jadi kalau kita bicara masalah tag, kotek, dan konteks, tulisan dalam buku ini sangat luar biasa. Siapa yang tidak kenal Mas Didi Kempot? Siapa yang tidak kenal lagu-lagu? Siapa yang tidak pernah mendengarkan lagu-lagunya Mas Didi Kempot? Banyak hal yang ternyata menjadi salah satu bagian penting, yang itu betul-betul menjadi salah satu proses skenario perjalanan Mas Didi Kempot, yang akhirnya untuk mengenang Mas Didi Kempot ini penerbit Diomedia, Mas Ngadio dan tim selaku direktur penerbit Diomedia membuat tulisan yang diisi oleh 50 penulis inspiratif Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat dari tulisan-tulisan yang disampaikan oleh kawan-kawan penulis ini, ada banyak ide, ada banyak kenangan yang dituliskan di sini. Yang pertama itu tulisan Patah Hati dan Hari Ambyar Nasional yang ditulis Mas Eka Budianta. Jadi memang ini menggambarkan tentang patah hati dan Hari Ambyar Nasional saat Mas Didi Kempot meninggal dunia itu. Bahkan tahun 2019 kemarin ditulis sebagai tahun Ambyar. Nah, ini menjadi salah satu bagian tulisan dalam buku ini. Kemudian yang kedua, Ambyar Saklawase. Ini ditulis oleh Yosef Widi Wijanarko. Ambyar Saklawase. Tulisan yang kedua ini menjadi salah satu bagian pengembangan tulisan dari betul-betul yang digambarkan dalam berbagai pola untuk bisa menceritakan tentang meninggalnya Mas Didi Kempot. Yang ketiga, ada tulisan Ambyar Jadi Plong, ditulis oleh Aldita. Nih, Ambyar jadi plong karena beban semua baik di dunia yang selama ini menjadi beban sudah selesai sudah.
Lalu yang keempat ada tulisannya Eri Setiawan, ambyar sak kempote. Ambyar sak kempote. Jadi kalau dilihat dari teks, konteks dan konteks, masing-masing memiliki makna tersirat dan tersurat dari tulisan ini. Lalu yang kelima, Didi Kempot dan bangkitnya memori yang terlewati. Ini ditulis oleh Kristianto Dedi Setiawan. Nih, Kristianto Dedi Setiawan. Yang keenam itu Bapakku Kehilangan Pak D. Didi Kempot yang ditulis oleh Muhammad Lutfi. Ini berarti bapaknya Mas Lutfi ini betul-betul memang kempoter betul ini. Peminat lagu-lagu Didi Kempot dan juga menikmatinya. Lalu yang ketujuh ada Cendol Dawet ditulis oleh Eli Jauriah Asriyani. Cendol dawet piro 500-an. Terus gak pakai ketan. Jiro lupat monem pitu walu. Tungkin tak kintung, tungkin tak kintung, tungkin tak kintung. Baba. Ya. Siapa yang gak kenal lagu itu di lagunya Mas Didi Kempot? Maka ditulis oleh Eli Jauriah Asriyani dengan judul Cendol Dawet. 8. Bunga Terakhir from Godfather of Broken Hearts. Nah, ini ditulis oleh Eka Tias Purwati. Ini cerita tentang bunga terakhir. Bunga terakhir yang memang betul-betul terakhir oleh Mas Didi Kempot. Lalu ada Didi Kempot dan Keabadian Lagu ditulis oleh Rizky Ibrahim. Ini Didi Kempot dan Keabadian Lagu. Lalu yang ke-10 Didi Kempot di Mata Bu Kanjeng. Didi Kempot di Mata Bu Kanjeng. Bu Kanjeng ini yang memerankan dalam proses ini ditulis oleh Bu Sri Sugiastuti ya. Kemudian 11 ada tulisan dengan judul Aliran Karya The Good Father of Broken Hearts seperti air yang akan terus mengalir. Nih, air itu akan selalu mengalir dan mencari celah untuk bisa menempati celah-celah yang bisa ditempati dan akhirnya menyejukkan di situ. Ditulis oleh Tia Setiawati. Lalu ada fenomena paradoksal, rasa sedih yang diekspresikan dengan riang. Ini ditulis Veronica Sri Andayani. Nah, ini fenomena-fenomena yang ternyata itu terjadi pada lagu-lagunya Mas Didi Kempot. Jadi memang luar biasa. Ini tulisan-tulisan itu. Lalu 13 Sobat Ambyar dalam menghadapi masalah. Ini Mas Hermanto. Mas Hermanto ini kalau tidak salah ini dari Jogja ini, dari UAD ini. Ini rasane wong nandang kangen dina wengi atiku rame elingan Akhirnya Didi Kempot membuktikan kebenaran itu. Ambyar bukan hanya dengan mengumbar kata dan lagu, tetapi dengan hidupnya sendiri yang amat rapuh. Hidupnya roboh dan habis di tengah ia sedang menikmati ketenaran yang tak terbilang. Ia membuktikan hidupnya memang sungguh ambyar dengan kematiannya yang tak diduga orang. Komplit sudah perjalanannya sebagai The Lord of Ambyar. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Jadi kalau membaca pengantar redaksi Sedih dan Bahagia yang ditulis Mas Sindunata dalam buku memoir Sobat Ambyar
Tribute to Didi Kempot, the good father of broken hearts. Jadi menjadi salah satu bagian penting yang sebenarnya perlu kita pahami. Inilah hidup dan kehidupan. Jadi sebenarnya kalau kita baca makna tersirat dan tersurat dari apa yang disampaikan Mas Indunata tadi, betul-betul bisa kita maknai pada aspek tekstual, konteks dan konteksnya. Jadi di saat Mas Didi Kempot ini betul-betul mencapai titik ketenaran sejak tahun 1983 kalau tidak salah, mulai merintis karirnya dan mencipta lagu kalau tidak salah lebih dari 700 lagu. Ini luar biasa. Di pengantar redaksi buku ini, sedih dan bahagia, pengantar redaksi dari akhirnya Didi Kempot membuktikan kebenaran itu. Ambiar. Nah, dalam bahasa Jawa, ambiar itu betul-betul sudah hancur berkeping-keping, tidak berbentuk lagi. Dan ini menjadi salah satu bagian ekspresi yang mungkin berat. Jadi ketika dikatakan dalam kalimat berikutnya, bukan hanya dengan mengumbar kata, bukan hanya dengan mengumbar kata. Nih, mengumbar kata itu berarti kata-kata, banyak diksi, banyak aneka kata yang bisa dimunculkan di sana. Dan lagu. Nah, lagunya kalau tidak salah Mas Didi Kempot ini kan mencipta lagu sampai 700, yang tidak salah informasinya lebih dari 700 lagu yang diciptakan, berbagai jenis lagu. Tetapi dengan hidupnya sendiri yang amat rapuh. Nah, rapuh luar dan dalam ini tidak bisa kita terka. Jadi makna tersirat dan tersurat dari ekspresi wajah kita, kalau saya katakan dari sisi sudut pandang psikopragmatik, itu tetap akan menjadi salah satu bagian yang bisa dicurahkan dari hati, dari inner beauty-nya. Jadi sebenarnya kalau kita dengarkan lagu-lagu Mas Didi Kempot ini memiliki nilai rasa, nilai karsa, dan nilai cipta. Jadi kalau dikatakan di sini hidupnya roboh dan habis di tengah ia sedang menikmati ketenaran yang tak terbilang. Jadi di saat ketenaran itu betul-betul dia capai, sobat ambiar tersebar di seluruh Indonesia, di luar negeri, di mana-mana. Kalau kita lihat di channel-channel YouTube, cek aja, ketik Didi Kempot, sobat ambiar, banyu langit, pamer bojo, kalung emas, terus apa lagi ya, kangeni keri, ninggal tatu, bapak, dan lain sebagainya. Semua lagu-lagu itu menggambarkan makna tersirat dan tersurat. Dan ini digambarkan Mas Indunata dalam buku yang ditulis 50 penulis inspiratif Indonesia ini, betul-betul bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Neng opo seneng aku